Halo, sini kami dari kelompok KJM kembali ingin mempresentasikan UAS Pak Elia tentang komunikasi data. Pertama, kami diberikan soal, yaitu sebutkan media komunikasi data. Pertama ada dua media komunikasi, yaitu pertama media kabel dengan contohnya ke UTP, STP, koaksial kabel, dan fiber optik kabel. Kemudian media gelombang elektromagnetik, contohnya microwave, satelit system, infrared, dan laser system. Kemudian ini soal nomor 2 tapi tipe maaf, ini soal nomor 2 jadi sedikit kesalahan di sini. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan gangguan dalam komunikasi data. Sebelum itu kami akan jelaskan apa itu gangguan komunikasi. Gangguan dalam komunikasi data adalah masalah yang terjadi pada sebuah jaringan tertentu yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam aktivitas komunikasi data. Dalam masalahnya terbagi dalam dua tipe jaringan, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Kemudian ada macam-macam dalam jaringan kabel. Pertama ada kabel rusak, dan kami memberi solusi di mana yaitu mencek di mana bagian yang rusak. Jika memang tidak bisa dipakai, maka lebih baik belilah kabel yang baru. Kemudian konektor yang bermasalah, solusinya yaitu mencek apakah konektor bisa dipakai atau tidak. Jika tidak bisa dipakai lagi, maka belilah konektor yang baru. Kemudian komputer tidak mendeteksi jaringan, solusi yaitu restart komputer Anda. Jika masih tidak bisa, Anda bisa menginstal ulang driver internet Anda, dan jika sudah terinstall, cek kembali koneksi internetnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Ade. ya. Di sini ada koneksi yang lambat. Solusinya coba cabut kabel lalu pasang kembali. Setelah itu restart komputer. Next. Hub atau switch yang bermasalah. Solusinya cek kabel apakah terpasang dengan benar di hub atau switchnya. Setelah itu restart hub atau switch. Ya, lanjut. Kemudian ada gangguan jaringan wireless atau nirkabel, yaitu router bermasalah. Yang solusi pertama itu adalah cek dulu apakah router baik-baik saja. Jika masih baik saja, coba di restart routernya. Atau koneksi tidak terhubung. Solusi pertama, coba cek koneksi drivernya apakah sudah terpasang dengan benar, atau restart komputer, atau menginstal ulang drivernya. Nah, ini koneksi lambat. Yang solusi pertama adalah cek koneksi drivernya, kemudian restart komputer. Jika masih lambat, restart drivernya. Dan keempat adalah tunggu jaringannya normal atau menelpon customer service internet providernya. Di home restart. Kemudian soal nomor 3 yang akan dibacakan Aden. Iya, di sini kita akan masuk ke nomor 3. Apa pentingnya mempelajari komunikasi data? Menurut ahli, adapun fungsi komunikasi data atau transmisi data menurut T.L. Smith dan Jane N. Mosier adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi. Komunikasi data memiliki fungsi integrasi dengan fungsi penanganan informasi lainnya dalam suatu sistem. Pengguna dapat mengirimkan data dengan menggunakan sistem komputer dan prosedur yang sama yang digunakan untuk entry umum, pengeditan, tampilan, dan pemrosesan data lainnya. Untuk mengirim atau menerima pesan, seorang pengguna tidak perlu logout atau dari sistem pengolahan data untuk dapat masuk ke dalam beberapa sistem khusus lainnya. Yang kedua, memilih kata yang tepat guna. Ketika akan melakukan pengiriman data, kita memilih kata-kata yang tepat guna
untuk istilah yang digunakan agar sesuai dengan istilah kerja yang berorientasi pada pengguna. Misalnya, pengguna dapat menyampaikan pesan kepada orang lain atau instansi berdasarkan nama tanpa memperdulikan alamat komputer, struktur jaringan komputer, dan lain-lain. Secara umum, pengguna tidak perlu mempelajari rincian teknis dari protokol komunikasi, konversi format data, dan lain sebagainya, karena komputer melakukan secara otomatis. Yang ketiga, mengirimkan data secara konsisten. Komunikasi data memungkinkan transmisi data dilakukan secara konsisten karena dilakukan berdasarkan prosedur yang sama. Hal ini memungkinkan pengguna dapat menggunakan prosedur yang sama untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan pesan yang mereka gunakan untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan jenis data lainnya. Selain itu, beberapa hal lainnya yang juga harus konsisten adalah kesalahan pesan yang dilakukan oleh komputer dan paduan bagi pengguna lainnya terkait dengan penanganan jenis informasi. Meminimalisir beban memori serta tindakan pengguna. Ini yang keempat ya. Prosedur komunikasi data atau transmisi data yang dirancang untuk meminimalisir beban memori pengguna. Misalnya, berbagai perangkat lunak antarmuka mungkin menyediakan penyisipan otomatis ke dalam pesan, informasi standar, daftar distribusi, dan lain-lain. Contoh adalah komputer yang harus menyediakan antrian pesan keluar secara otomatis sambil menunggu informasi transmisi dan pesan masuk yang menunggu tinjauan dan disposisi mereka. Prosedur komunikasi data atau transmisi data dirancang juga untuk meminimalisir tindakan pengguna. Misalnya, dalam beberapa aplikasi, logika perangkat lunak dapat menyiapkan dan mengirimkan pesan secara otomatis yang berasal dari data yang sudah tersimpan dalam komputer. Yang kelima, interupsi. Memungkinkan pengguna untuk melakukan interupsi terhadap persiapan, ulasan, dan data disposisi pesan dan kemudian melanjutkan salah satu tugas tersebut dari titik interupsi. 6. Mengarsipkan pesan secara fleksibel. Dalam aplikasi yang membutuhkan penanganan pesan secara umum, pengguna disediakan kemampuan fleksibel untuk mengirimkan rancangan atau salinan pesan selama masa persiapan, pengiriman pesan, dan penerimaan pesan, serta mengatur berkas pesan tersebut. Dan yang ketujuh, menyoroti pesan. Menyediakan kemampuan perangkat lunak untuk membubuhi keterangan data yang dikirimkan dengan penyorotan yang tepat untuk menekankan kondisi peringatan, indikator prioritas, dan informasi pesan kedua, data tentang data penting lainnya yang dapat mempengaruhi penanganan pesan. Kemudian akan saya bacakan lagi. 8. Menyiapkan pesan yang sesuai untuk transmisi. Hal ini terkait dengan menyiapkan berbagai pesan yang melibatkan secara khusus isi, format, dan informasi utama, termasuk di dalamnya penyesuaian komposisi pesan dengan entry data. Kemudian 9. Mengirimkan pesan ke alamat yang dituju. Pesan disampaikan kepada penerima yang membutuhkan tindakan pengguna dan bantuan komputer untuk menentukan tujuan pengiriman data. Kemudian 10. Menginisiasi transmisi. Biasanya dilakukan dalam pengawasan dengan bantuan komputer dalam prosesnya, termasuk dalamnya ada transmisi diinisiasi oleh pengguna secara langsung. Kemudian 11. Mengendalikan transmisi. Proses pengendalian transmisi seringkali dilakukan secara otomatis, namun pengguna mungkin membutuhkan informasi mengenai proses tersebut, termasuk di dalamnya perlindungan transmisi data secara otomatis, umpan balik otomatis, dan umpan balik pengguna khusus, mengirimkan salinan tunggal, mengarsipkan transmisi yang gagal, menyimpan data yang tidak terkirim, pemberitahuan kegagalan transmisi pesan, pemanggilan kembali pesan, dan menjaga perekaman atau penyimpanan secara otomatis. 12. Penerimaan pesan. Proses penerimaan pesan membutuhkan komputer untuk antrian, meninjau ulang, mengajukan atau membuang data yang masuk. Kemudian
11. Merubah desain. Perubahan perancangan perangkat lunak yang mendukung komunikasi data atau transmisi data diperlukan untuk memenuhi perubahan persyaratan operasional jika persyaratan transmisi dapat berubah. Kemudian manfaat komunikasi data menurut kami yaitu dapat mempelajari fungsi komunikasi data, dapat memberikan manfaat diantaranya adalah mengetahui dan memahami pengertian komunikasi data beserta fungsi dan penjelasannya, dan mendukung beragam aktivitas kehidupan manusia. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.